Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dari Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini tidak terlepas dari pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 148 dikatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Maksudnya adalah seluruh bumi dan segala isinya tanpa terkecuali harus memuji Tuhan. Firman Tuhan ini menulis, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ini merupakan undangan, ajakan, himbauan, atau perintah kepada semua makhluk hidup untuk memuji Tuhan. Para pemazmur, termasuk Raja Daud, dengan jujur bersaksi bahwa layaklah semua umat untuk memuji Tuhan, dan Tuhan memang layak dipuji. Mengapa pemazmur mengajak semua umat untuk memuji Tuhan? Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, alasan memuji Tuhan adalah yang pertama, karena Tuhan itu kudus. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Memuji Allah di tempat kudusnya, pemazmur tidak bermaksud untuk membatasi hanya suatu tempat tertentu. Sebab pada dasarnya kita dapat memuji Tuhan di mana saja. Memuji Tuhan tidak dibatasi ruang dan tempat. Jika kita hanya memahami tempat kudus Allah adalah bait suci, yang adalah lambang kehadiran Allah, bukankah tubuh kita juga disebut bait Allah? Karena itu, kehadiran Allah harus nyata dalam tubuh kita, nyata dalam hidup kita, dengan kekudusan, tanpa dicemari oleh dosa-dosa dan cara hidup yang bercela. Alasan yang kedua memuji Tuhan, karena segala keperkasaan dan kebesarannya yang hebat. Pujian ini berarti mengakui kehebatan yang kita puji. Tidaklah mungkin kita memuji orang yang tidak hebat, kecuali jika ada maksud tertentu. Segala kehebatan ada dalam diri Tuhan. Jadi kalau kita memuji Tuhan, maka kita mengakui kehebatannya dalam keperkasaan dan dalam kebesarannya. Setiap kita memiliki pengalaman tersendiri akan keperkasaan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Ada yang mengalami pemulihan dari keterpurukan. Ada yang mengalami kesembuhan dari penyakit. Ada yang mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah dan persoalan hidupnya. Ada yang mampu melewati masa-masa sulit, ekonomi, pendidikan, usaha, bisnis, sekolah, keluarga, termasuk dalam berbagai keterbatasan dan kekhawatiran kita karena pandemi COVID-19. Ada lagi yang berdamai dengan keluarga, berdamai dengan orang yang kita kasihi, dan banyak lagi bukti kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Atas dasar itulah kita memuji Tuhan. Tuhan mampu mengubah keadaan kita.
mengubah keadaan buruk menjadi kemenangan, kesukaan, kegembiraan. Ada banyak hal yang perlu kita syukuri dalam kehidupan ini. Daripada kita mengeluh dan bersungut-sungut, paling tidak bersyukurlah atas nafas kehidupan yang masih diberikan Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, dengan apa kita memuji Tuhan? Selain berdoa, banyak cara memuji Tuhan. Misalnya, menceritakan kemuliaan dan kekudusan Tuhan kepada orang lain melalui lagu, tarian, dengan alat musik, dengan cerita atau kesaksian akan kehebatan Tuhan. Pujian kepada Tuhan boleh disampaikan kapan saja, di mana saja. Jika dilakukan dengan sepenuh hati, tidak ada cara yang salah untuk memuji Tuhan. Coba kita periksa sejenak bagaimana pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan selama ini. Apakah hanya ritual tanpa penghayatan sama sekali? Atau sekedar memenuhi kewajiban? Lebih parah lagi, bisa jadi hanya demi pemuasan kejiwaan kita yang membutuhkan kelepasan dari emosi-emosi negatif karena kerumitan hidup di dunia ini. Dengan mengangkat tangan, berteriak, menangis, kita mencoba menghibur diri dengan penyembahan yang hakikatnya berpusat pada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Dialah yang bertahta di tempat kudusnya, yang berhak menerima pujian dan sembah kita tanpa motivasi yang berpusat pada diri kita sendiri. Seolah pujian dan sembah kita menjadi sogokan untuk Tuhan, supaya Ia baik kepada kita. Tidak ada pribadi yang lebih layak dipuji dan disembah selain daripada Tuhan kita. Hanya Dia saja yang layak menerima pujian dan pengagungan dari kita, sebab Dialah pencipta yang sempurna. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja,
Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!